Hai semuanya, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang basis data. Sebelum masuk ke materi, ayo berkenalan dengan tim kami. Dan berikut adalah anggota-anggota tim kami. Di sini kita mempunyai 3 materi utama, mulai dari konsep basis data, perancangan basis data, dan implementasi basis data. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Konsep dasar basis data lahir dari kebutuhan manusia untuk menyimpan dan mengelola informasi dalam jumlah besar secara efisien. Sebelum ada basis data, data biasanya disimpan dalam bentuk arsip, kertas, atau file sederhana yang sulit dikelola. Dengan basis data, penyimpanan data menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan bebas dari duplikasi. Apa saja karakteristik utama basis data? Karakteristik utama basis data meliputi integrasi data, independensi data, serta kemampuan untuk mengelola keamanan dan konsistensi data. Selain itu, basis data memiliki beberapa model, seperti model hierarkis, model jaringan, dan model relasional. Model relasional menjadi paling populer karena menyimpan data dalam bentuk tabel relation yang mudah dimengerti dan fleksibel dalam pengolahan. Selanjutnya, perancangan basis data. Perancangan basis data adalah proses merancang struktur logis dan fisik dari sistem basis data agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapan perancangan basis data biasanya dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan konseptual, perancangan logis, hingga perancangan fisik. Tujuan utama dari perancangan adalah untuk menghindari redundansi data, memastikan integritas, serta mendukung kinerja yang baik dalam pengolahan data. Normalisasi merupakan salah satu teknik penting dalam perancangan logis yang bertujuan untuk meminimalkan duplikasi data dan anomali. Implementasi basis data. Implementasi basis data adalah tahap penerapan desain basis data ke dalam sistem nyata menggunakan perangkat lunak DBMS. Implementasi ini mencakup pembuatan tabel, penentuan tipe data, penetapan primary key, origin key, serta pembuatan indeks untuk mempercepat pencarian. Selain itu, implementasi juga melibatkan pengisian data awal dan pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai rancangan. Keberhasilan implementasi bergantung pada konsistensi antara desain logis dan kebutuhan nyata pengguna. Pengguna script SQL menjadi hal utama dalam tahap implementasi ini, karena hampir semua DBMS menggunakan SQL sebagai bahasa standar. Berikut pembagian implementasi basis data. Pertama, DBMS, kedua DDL, ketiga DML, keempat DTL, kelima DCL, keenam insert, dan update. Pembagian implementasi basis data yang pertama adalah DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memelihara basis data. Fungsi utama DBMS meliputi penyimpanan data, manipulasi data, pengendalian keamanan, serta pengelolaan transaksi. DBMS modern mendukung multi-user environment sehingga banyak pengguna dapat mengakses basis data secara bersamaan. Contoh DBMS yang banyak digunakan adalah MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan MongoDB. DBMS memiliki beberapa komponen penting, antara lain Query Processor, Storage Manager, dan Transaction Manager. DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisi struktur basis data. Perintah DDL meliputi create, alter, drop, dan 2 transet. Dengan DDL, administrator dapat membuat tabel baru, mengubah struktur tabel, atau menghapus objek dalam basis data. Berikut beberapa contoh perintah DDL.
1. Create. Perintah ini digunakan untuk membuat objek database baru. 2. Alter. Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur objek yang sudah ada. 3. Drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus objek dari database secara permanen. Selanjutnya ada transet. Perintah ini juga menghapus data dari tabel tetapi strukturnya tetap ada. Dan yang terakhir yaitu rename. Perintah ini digunakan untuk mengganti nama objek database. Pada pembagian implementasi basis data yang ketiga adalah DML, Data Manipulation Language. DML adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel. Perintah DML meliputi select, insert, update, dan delete. Select digunakan untuk mengambil data, insert untuk menambahkan data baru, update untuk memperbarui data, dan delete untuk menghapus data. Berikut perintah DML dan contohnya. Yang pertama, select. Select digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari satu atau lebih tabel. Contoh, select name, usia, from karyawan, where department sama dengan pemasaran. Perintah ini menampilkan kolom nama dan usia dari semua karyawan yang bekerja di departemen pemasaran. Yang kedua adalah insert. Insert digunakan untuk menambahkan baris data baru ke dalam sebuah tabel. Contoh, insert into pelanggan, nama, email, values. Jadi contohnya nama Fitri, emailnya fitriexample.com. Perintah ini memasukkan satu baris data baru dengan nama Fitri dan email fitriexample.com ke dalam tabel pelanggan. Yang ketiga, update. Update digunakan untuk memodifikasi data yang sudah ada dalam tabel berdasarkan kondisi tertentu. Contoh, update karyawan, set gaji sama dengan 60.000, where nama sama dengan Fitri. Perintah ini akan mengubah nilai kolom gaji menjadi 60.000 untuk karyawan yang bernama Fitri. Yang terakhir, delete. Delete digunakan untuk menghapus satu atau lebih baris data dari tabel yang memenuhi kriteria tertentu. Contoh, delete from pelanggan where name sama dengan Fitri. Perintah ini akan menghapus seluruh baris data pelanggan yang memiliki nama Fitri dari tabel pelanggan. DTL adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola transaksi basis data. Transaksi adalah rangkaian operasi yang harus diperlakukan sebagai satu kesatuan logis. Perintah DTL mencakup commit, rollback, dan save point. Commit digunakan untuk menyimpan perubahan sedangkan rollback untuk membatalkan perubahan. Save point digunakan untuk menandai titik tertentu dalam transaksi agar bisa kembali di titik tersebut jika diperlukan. DCL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengatur hak akses dan kontrol terhadap basis data. Perintah DCL meliputi grant dan revoke. Grant digunakan untuk memberikan hak akses, sedangkan revoke digunakan untuk mencabut hak akses. Dengan DCL, administrator dapat mengatur siapa saja yang bisa membaca, menulis, dan menghapus data dalam basis data. Insert adalah perintah SQL yang digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Perintah ini dapat menambahkan satu atau beberapa baris sekaligus, seperti pada contoh di mana memerintahkan untuk menambahkan data pada tabel mahasiswa seperti NIM, nama, serta prodi. Update adalah perintah SQL yang digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel. Perintah ini biasanya menggunakan klausa where untuk menentukan data yang akan diubah. Contoh, update mahasiswa set prodi teknik informatika where NIM 12345. Sekian kami dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.